merahmati kita dengan amalan saleh dan juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa bersabar atas segala gangguan manusia dan juga ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Taib, kita lanjutkan akhwat. Kita lanjutkan kitab Tauhid Al-Babu Tsani, masuk ke dalam bab yang kedua. Al-Babu Tsani, bab yang kedua, bab fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang digugurkan dari dosa-dosa. Apa yang dia hapuskan dari dosa-dosa. Taib. Berkaitan dengan bab ini, dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwasanya tauhid itu memiliki keutamaan-keutamaan. Sehingga di dalam bab ini disebutkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang keutamaan-keutamaan bertauhid. Dan bagaimana tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Bisa menggugurkan dosa. Taib. Kita baca yang pertama, wa qaulullah ta'ala, dan perkataan Allah ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, dengan kezaliman. Yaitu ayat di dalam surat Al-An'am ayat 82. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan al-amnu, keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk atau diberikan hidayah. Kemudian yang kedua, an Ubadata ibni Samiti annahu qala radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, la syarikalah, tidak ada saingan baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan kalimat yang dia lemparkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya, wal jannatu haqqun, surga itu hak, wan naru haqqun, dan neraka itu juga hak, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, seperti apapun amalannya, atau tergantung seperti apa dia beramal. Akhrajahu, diriwayatkan oleh mereka berdua. Siapa mereka berdua di sini? Al-Imam
Al-Bukhari dan Muslim. Dua dalil ini yang kita pelajari pada pertemuan malam ini insyaallah. Yang pertama, ayat di dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka untuk mereka keamanan, wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk. Penyebutan ayat ini di dalam surat Al-An'am setelah perdebatan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan orang-orang yang menyembah bintang-bintang, menyembah benda-benda di langit di negeri Al-Iraq. Di negeri mana? Di negeri Irak. Ya, mereka menyembah bintang-bintang, matahari, bulan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu mendebat mereka. Mendebat mereka. Taib. Kemudian disebutkanlah ayat ini yang berkaitan dengan kesyirikan. Karena arti dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, artinya adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Di dalam surat apa? Luqman. Wahai anak kecilku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, di sini ya ikhwan, ketika ayat ini turun, maka sebagian sahabat Nabi merasa sangat berat. Ayyuna lam yazlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Mereka menyangka bahwasanya menzolimi itu dalam arti umum. Dalam arti yang apa? Umum. Apa arti umum dari zulm, dari kezaliman? Wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi. Wad'u syai'in fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Ini arti secara apa? Secara umum. Ini yang dipahami sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkoreksi apa yang mereka pahami. Maksud dari kezaliman tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan kalau kita lihat ayolah ikhwan, kezaliman itu ada 3 jenis. Yang pertama, kezaliman yang paling besar adalah seorang berbuat zalim kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyembah Allah saja, tetapi bersama Allah menyembah juga yang lainnya. Maka ini adalah kesyirikan. Dan itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Ini jenis pertama dari kezaliman. Adapun zalim yang kedua adalah kezaliman seorang hamba
kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Kepada orang lain. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-64, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Walau annahum izzalamu anfusahum, seandainya mereka ya ketika menzalimi diri-diri mereka, maksudnya adalah mereka melakukan al-ma'asi wadh-dhunub. Al-ma'asi, maksiat-maksiat dan juga adz-dzunub. Itu menzalimi diri sendiri. Ini yang kedua, menzalimi diri sendiri. Jadi seorang ketika dia menzalimi diri sendiri maka dia berdosa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menzalimi orang lain dengan segala bentuk perbuatan zalim. Contohnya seorang mengajak orang lain untuk menyimpang. Mengajak orang untuk meninggalkan sholat. Mengajak untuk melakukan riba, berjudi, dan lain sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan dosa, maka itu juga perbuatan zalim. Mengajak orang lain untuk menyimpang. Ya. Kemudian contohnya lagi menzalimi orang lain dengan cara memukulnya, melukainya, padahal tidak berhak untuk dipukul atau dilukai. Ini juga perbuatan zalim. Begitu pula sengaja menzalimi orang lain dengan mencampurkan minumannya, mentang-mentang dia suka kopi, dicampurkan apa? Ekstasi, double S, double L, sabu dan sebagainya agar ngefly katanya. Agar apa? Ngefly. Na'udzubillahi min dzalika. Maka ini merusak akalnya, merusak akal, menzalimi dengan merusak akal. Ini juga perbuatan zalim atau merusak kehormatan seseorang. Contohnya menuduh berzina, mempermalukan orang tersebut. Ini perbuatan zalim. Memfitnah, menggibah saja tidak boleh apalagi memfitnah, yaitu buhtan. Buhtan itu fitnah. Tidak dia lakukan, disebutkan dia melakukan. Maka ini termasuk fitnah. Gibah saja tidak boleh kita lakukan apalagi fitnah. Kalau gibah itu benar apa salah? Gibah yang diceritakan itu kebenaran atau kesalahan? Kebenaran. Tetapi tidak boleh dilakukan. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya, engkau menyebutkan tentang saudaramu hal yang dia benci, tidak suka disebutkan. Taib. Kemudian begitu pula kezaliman terhadap harta orang lain. Kalau berkaitan dengan harta maka harus dikembalikan atau minta diikhlaskan. Kalau berkaitan dengan kehormatan harus ditempuh jalur damai. Bagaimana dia bisa ridho dengan kehormatannya yang dirusak tersebut.
dan seterusnya. Kalau berkaitan dengan manusia, maka kita harus bagaimana cara menghalalkannya. Sebelum nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Terkadang kalau di asrama, sebagian santri atau santriwati mungkin bermudah-mudah mengambil deterjen atau memakai sampo orang lain, ya. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Meskipun sekamar. Karena butuh apa? Butuh penghalalan sebelum digunakan. Kemudian adapun jenis kezaliman yang kedua, seorang bermaksiat yang itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia perbanyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Taib. Adapun kezaliman yang pertama, maka seorang harus bertaubat dengan taubatan nasuh. Taubat yang sebenar-benarnya. Karena dia termasuk kekufuran. Kalau dia kekufuran dan mengeluarkan dari Islam, dari agama Islam, maka dia masuk Islam dari awal. Ya, dari awal. Contohnya ada yang masih percaya kepada Nyi Rarang Wetan misalkan. Kalau ada. Ada yang percaya pada batu mustika, pada ular, pada buaya, ya kan namanya batu mustika. Ini hal-hal yang sangat berbahaya. Bahkan saya pernah ditanya dulu ketika mengajar di Solo, Ustadz, bapak saya ini Islamnya abangan. Gimana maksud abangan? Saya bilang. Ya bapak saya ini masih percaya dewa-dewa. Kalau ibu antum, kalau ibu saya sholat, alhamdulillah, tapi ya kadang masih bolong Ustadz gitu. Dia percaya dewa-dewa, iya masuk. Saya bilang dia belum masuk Islam. Bapak antum belum masuk Islam. Karena orang yang masuk Islam harus menyerahkan peribadatan kepada Allah semata dan meninggalkan dewa dan dewi tersebut. Tidak boleh dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Dan mereka tidak yalbisu artinya yukhallitu. Walam yalbisu walam yukhallitu. Maksudnya mereka tidak mencampur adukkan imanahum bizulmin, keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Untuk mereka itu keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Muhtadi. Orang-orang yang diberikan hidayah, muhtadun. Jadi di sini orang yang bertauhid kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik, maka mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah diberikan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua diberikan hidayah. Ketika di dunia dia diberikan apa? Hidayah. Ya. Mendapatkan keamanan. Apa maksud dari keamanan di sini? Sebagian ulama menyebutkan dia mendapatkan al-amnu al-mutlaq. Keamanan yang mutlak. Pendapat yang kedua mendapatkan mutlaqul amni.
mutlaqul aman. Apa perbedaannya? Al-amnu al-mutlaq, keamanan yang mutlak, maksudnya adalah dia di akhirat tidak diazab sama sekali. Tidak diazab sama sekali. Ini al-amnu al-mutlaq. Sedangkan yang kedua adalah mutlaqul amni. Mendapatkan keamanan untuk masuk surga di penghujungnya. Maksudnya apa? Orang yang bertauhid ujung-ujungnya pasti masuk surga. Meskipun ada yang merasakan neraka. Tapi orang yang beriman pasti berujung kepada masuk ke dalam surga. Ini namanya mutlaqul amni. Dan keduanya benar. Yang mengatakan al-amnu mutlak, keamanan yang mutlak, maksudnya untuk orang yang bertauhid dengan sempurna dan tidak dicampur dengan kesyirikan, baik besar maupun kecil. Sedangkan mutlaqul amni itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang kita hafalkan, man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Ini adalah mutlaqul aman. Jadi setiap orang muslim pasti berujung masuk ke dalam surga. Kemudian wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah di dunia. Mereka akan diberikan kemudahan untuk beramal saleh. Dan ini bisa kita saksikan ayol ikhwan. Ahli tauhid adalah orang yang subhanallah mengamalkan Islam di saat manusia meninggalkannya. Di saat manusia banyak meninggalkan agama Islam. Ketika mereka bertauhid, kemudian menentang kesyirikan, subhanallah, mereka dimudahkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan juga mengerjakan kewajiban. Taib. Kita beri contoh yang paling tampak. Untuk yang laki-laki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah. Dan itu menjadi ciri ahli sunnah dari zaman dahulu sampai menjadi ciri ahli sunnah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ya. Menjadi ciri-ciri ahli sunnah. Begitu pula ayyuhal ikhwan ketika di sini seorang wanita akan dimudahkan untuk menutup hijabnya dengan sempurna. Akan dimudahkan untuk tidak bercampur baur dengan yang bukan mahramnya. Akan dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat yang pertama yang kita bahas ini, yaitu surat Al-An'am, ada dua keutamaan. Yang pertama adalah mendapatkan keamanan dari azab, maksudnya di akhirat. Adapun yang kedua adalah mendapatkan hidayah, ya, sehingga terhindar dari kesesatan. Al-hidayatu minad dalal. Hidayah terhindar dari kesesatan. Adapun hadis yang bersama kita yaitu hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah." Barang siapa bersaksi. Bersaksi itu membutuhkan tiga hal. Yang pertama mengucapkan persaksian tersebut.
Yang kedua, mengetahui maknanya dan meyakininya. Memahami maknanya dan meyakininya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan isinya. Kalau seorang misalkan dia di dalam hatinya sudah menerima kebenaran Islam, tapi dia sudah menyembah kepada Allah semata, kemudian sudah bahkan sholat 5 waktu, ikut puasa, tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah dikategorikan sebagai orang Islam? Jawabannya belum. Dia belum masuk ke dalam agama Islam. Harus mengucapkan, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak paman beliau Abu Thalib untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah, tapi Abu Thalib mengakui tidak kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Thalib mengakui kebenaran yang dibawa oleh keponakannya, tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah masuk ke dalam agama Islam? Jawabannya tidak. Yang kedua, harus memahami maknanya dan meyakininya. Jadi kalau seorang berucap, ada orang non mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, kamu sudah masuk Islam, ya. Belum. Sampai dia paham artinya yang diucapkan dan apa? Dan meyakini isinya. Ya, dan meyakini isinya. Kemudian yang ketiga, dia harus mau mengamalkan kandungan yang di dalamnya. Jangan sampai dia mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih menyembah dewa atau dewi. Berarti apa? Belum masuk ke dalam agama Islam. Dia non-Islam. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, tapi ternyata dia masih menyembah Nabi Isa alaihi salam, masih meyakini Isa adalah salah satu dari 3 unsur. Nabi Isa alaihissalam salah satu dari 3 unsur. Maka yang seperti ini belum mengamalkan isi dari persaksian tersebut. Maka 3 hal ini harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Yaitu mengucapkannya, memahami dan meyakininya. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan kandungannya. Karena ada sebagian orang, mereka percaya akan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau tunduk dengan syariat Islam. Ya, ada penciptanya. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah Allah. Kalau dalam bahasa ini namanya ini, kalau dalam bahasa ini namanya ini. Saya percaya Allah. Allah sang pencipta. Tapi dia tidak mau tunduk dengan syariat agama Islam, maka dia tidak dikatakan seorang muslim. Taib. Kita potong sedikit demi sedikit. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda haqqan illallah. Tidak ada ma'bud. Ilah itu artinya apa? La ilaha, tidak ada ilah. Maksudnya la ma'buda, tidak ada yang disembah. Karena arti ilah adalah ma'bud. Illallah, yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan ayol ikhwan bahwasanya salah orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Orang-orang kafir Quraisy dulu mengatakan la khaliqa illallah, apa tidak?
Iya, mereka mengatakan, orang-orang kafir Quraisy mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. Sepakat. Yang menciptakan adalah Allah. Tapi apakah itu memasukkan mereka ke dalam Islam? Jawabannya tidak. Ada lagi la wujuda illallah. Ada yang mengartikan dengan yang kedua yaitu la ilaha illallah, maksudnya la wujuda illallah. Ini tolong didengarkan baik-baik. Ini dipahami oleh orang-orang atau sebagian orang-orang tasawuf, aliran tasawuf atau sufi. Mengartikan la ilaha illallah adalah la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dan itu secara bertahap ayyuhal ikhwan. Mereka nanti akan ada namanya al-musyahadah, ya, menyaksikan bahwa semuanya adalah Allah. Kemudian tahapan Allah bersatu dengan makhluknya. Kemudian tahapan semuanya bahkan dirinya adalah Allah. Semua makhluk ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya mereka berkeyakinan la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka ini adalah kesesatan, ya. Dan itu pernah saya dengar dengan telinga saya sendiri tentang perkataan la wujuda illallah dari kaum Sufiyah. Kemudian yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Adapun yang mengatakan la hakima illallah, tidak ada hakim kecuali Allah, ya, maka kita katakan itu tidak perlu merinci seperti itu, ya, karena yang kita dapatkan yang menafsirkan dengan la hakima illallah ujung-ujungnya kembali kepada pemikiran khawarij, kepada pemikiran khawarij. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini yang mereka gunakan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian la ilaha illallah ada an-nafyu dan ada al-itsbat. La ilaha itu an-nafyu, pentiadaan. Sedangkan illallah adalah al-itsbat, yaitu apa? Penetapan bahwa pertama, tidak ada yang disembah. Ya, itu penafian, pentiadaan. Illallah itu itsbat. Itsbat artinya apa? Penetapan. Kecuali Allah satu-satunya. Karena yang namanya sembahan itu banyak atau sedikit? Hah? Sembahan itu banyak. Bahkan saya dulu kaget waktu ada syekh bilang di kelas kan. Tuhan di India itu ada 2000-an katanya. Wah, kata saya. 2000 kata syekh. Yang benar, akhirnya saya takkid ke teman saya dari Nepal, istrinya orang India, kadang ke India, kadang ke Nepal. Itu sekamar saya. Iya, kata beliau itu benar. Itu benar. Di India itu bahkan banyak sekali yang disembah. Sampai beliau mengatakan, mohon maaf, ada yang menyembah kemaluan. Na'udzubillahi min dzalik. Hada la yusadda fil haqiqah, sebenarnya enggak percaya kita seperti itu ya. Tapi setelah kita melihat banyaknya media sekarang, mudahnya mendapatkan video gitu ya. Sampai subhanallah ada juga yang menyembah tikus. Ya, menyembah tikus. Allah musta'an. Saya pernah lihat salah satu cuplikan tentang penyembah tikus. Jadi beliau mengatakan orang Islam yang meliput. Saya tidak pernah mengunjungi satu tempat yang paling jorok, yang paling bau seperti tempat ini katanya. Jadi salah satu ritualnya kalau kamu dapat melihat satu tikus putih di kerumunan tikus hitam, mintalah ya permohonan, maka segala permohonanmu akan dikabulkan. Astagfirullah, tikus.
Adapun dalam Islam tikus diapakan? Dibunuh. Khamsun minal fawasiq. 5 hewan yang merusak. Ya, yuqtalu fil hilli wal haram. Dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Ini tanah halal kita ini. Tanah haram Mekah, ya, Mekah dan Madinah, tanah haram. Tikus. Allahumma ta'ala. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh. Hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan hamba ini agar kita tidak ifrat. Tidak ifrat itu artinya tidak hulu. Tidak berlebih-lebihan di dalam mengangkat derajat beliau. Sehingga dari beliau seorang rasul diangkat seperti kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Makanya Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya, wa rasuluh. Adapun perkataan wa rasuluh dan rasulnya itu agar kita tidak tafrid, tidak menyepelekan, tidak meremehkan haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana akhsyakum billah, ana atqakum billah. Saya yang paling takut di antara kalian daripada kalian kepada Allah. Saya yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Dan kita sepakati bahwasanya Rasulullah SAW adalah afdalur rusul. Seafdal-afdalnya apa? Rasul. Bahkan ya sebagian ulama menyebutkan An-Nabi SAW afdalu khalqillah. Seafdal-afdal ciptaan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan afdalu khalqillah, ya itu memang sependapat yang tidak disepakati, bukan hal yang ijma', tetapi itulah pendapat yang rajih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah, seutama-utama makhluk Allah. Karena apa? Kita tidak akan mengetahui Allah dengan benar, malaikat dengan benar, jin, kemudian makhluk-makhluk yang lain dengan benar, kemudian bagaimana cara beribadah, berkeyakinan, dan juga hal-hal yang diharamkan kecuali melalui perantara siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu juga melalui perantara siapa? Nabi SAW. Bahkan misalkan malaikat, dikatakan malaikat adalah makhluk yang utama. Kita katakan bagaimana kita mengetahui tentang Jibril alaihissalam kecuali dengan perantara siapa? Nabi SAW. Ya. Berarti apa? Keutamaan beliau, ya, kalau disebut afdalu khalqillah, itu adalah pendapat yang rajih, Allah alam bissawab. Akan tetapi ayolah ikhwan, kita tidak boleh ifrat. Ifrat itu ghulu. Ya. Ghulu itu mengangkat lebih tinggi. Contohnya apa? Contohnya sampai meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meminta kepada Allah juga meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ghulu. Sampai mengatakan antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Padahal la syifa'a illa syifa'uk. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Antas syafi, engkau adalah syafi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Menamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan asy-syafi, yang maha menyembuhkan, maka itu adalah kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalika. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku, menjanjungku secara berlebih-lebihan, sebagaimana Nasara telah menyanjung anak Maryam. Innama ana abdun,
Sesungguhnya saya adalah seorang hamba, faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, ya, dan juga tidak boleh kita remehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan cara kita memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membenarkan seluruh kabar beliau dan mengikuti syariat yang beliau bawa. Dua hal ini, mengimani seluruh kabar beliau alaihi salatu wassalam dan mengikuti syariat beliau. Ini cara mengikuti, cara memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluhu, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimat yang dia lemparkan kepada Maryam dan roh darinya. Sekarang kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, atau di dalam bahasa Inggris disebut apa? Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani apa? Joshua, ya. Joshua. Taib. Joshua, ya. Taib. Ibn Maryam atau Bunda Maria, sama. Jadi saya mau ketawa ketika ada yang bilang bahwa Maryam itu beda dengan Maria, Yesus berbeda dengan Nabi Isa. Subhanallah, menunjukkan kegoblokannya di depan umum. Subhanallah. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nabi Isa sudah jelas ya, beliau adalah seorang nabi, tidak boleh disembah. Dan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, maksudnya apa? Kalimat kun. Maryam bisa hamil dan melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami, ya, dengan kalimat kun. Jadilah. Adapun waruhun minhu, dan ruh darinya, bukan berarti bahwa Isa alaihissalam itu adalah bagian dari Allah. Tapi maksudnya waruhun minhu, dia adalah ruh. Ruh itu kan satu ruh. Jamak dari ruh apa? Arwah. Ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah. Dia adalah satu ruh dari arwah-arwah, dari ruh-ruh yang Allah telah ciptakan. Jadi Nabi Isa itu tidak ada daya upaya kecuali Allah yang berikan dia ruh. Gitu nah maksudnya. Bukan berarti apa? Ada yang memahami bahwa ruhnya Allah sama dengan ruhnya Isa, berarti kan bersatu. Ini maksudnya bukan demikian. Dia itu hidup karena ruh yang ditiupkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Sama seperti yang lainnya, sama seperti Nabi yang lain. Taib. Kalau Nabi Bunda Maryam itu siapa nama bapaknya? Imran. Nama bapaknya Imran. Nama ibunya? Ayo. Waduh, bapaknya hafal tapi nama ibunya Hannah. Hannah bintu Faqud. Hannah bintu Faqud dengan zal Faqud.
Hannah. Makanya kalau kita sering ada orang Inggris tuh namanya Anna kan atau Hana atau Anna. Nah itu Hannah dari kata Hannah. Anaknya Fakud. Ini ibunya Maryam. Kemudian siapa yang mengasuh Maryam ketika beranjak Nabi? Zakaria. Apa hubungannya kok Nabi Zakaria mengasuhnya? Karena Maryam adalah keponakan istrinya. Bibi dari ibu. Bibi dari ibunya siapa? Maryam. Namanya Ilisha. Ilisha binti Fakud. Sama. Atau dalam bahasa Inggris disebut Elizabeth. Elizabeth. Kalau bahasa kita Elizabeth gitu ya. Elizabeth. Nah itulah bibinya siapa? Maryam. Berarti Nabi Yahya alaihissalam dengan Maryam sepupuan. Di dalam literatur Katolik, ayo ikhwan, Bunda Maria itu menikah di usia berapa tahun? Loh, menikah ya? Iya, jadi setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam itu menikah di usia 12 tahun. Ya Allah, kecil banget. Dulu itu biasa ya, menikah dengan yang seperti itu suatu hal yang biasa dan bukan aib. Taib. Hannah dan Elizabeth. Lanjut. Nah di sini wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Apa faedahnya? Perkataan Abdullah itu untuk membantah orang-orang Nasoro. Membantah orang-orang Nasoro karena mereka mengangkatnya sebagai Tuhan, anak Tuhan, satu dari 3 unsur yang disebut Trinitas, Trinitas, satu dari 3 unsur. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Taib. Jadi satu dari 3 unsur. Makanya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, tapi anak Tuhan. Adapun wa rasuluhu itu bantahan untuk orang-orang Yahudi karena mereka tidak menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi mereka karena lahir dari rahimnya Bunda Maria, dia telah berzina dan sebagainya, tidak mungkin melahirkan seorang nabi. Akhirnya mereka meyakini telah membunuh siapa? Nabi Isa alaihi salam. Adapun orang Islam kita meyakini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, bal rafa'ahullahu ilaih, dan Allah mengangkatnya kepadanya. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit. Ya. Taib. Diangkat ke langit. Di langit keberapa kalau berdasarkan hadis Isra Mi'raj? Yang kedua, Masya Allah. Yang kedua. Jadi kalau tadi sudah wa kalimatul qaila min tadi apa? Artinya apa? Kalimat apa? Kun.
kemudian ruhun minhu maksudnya apa? Ruh dari arwah allati khalaqaha Allah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga, dia meyakini bahwa surga itu hak dan neraka juga hak. Adakhalahul jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkannya ke dalam surga seperti apapun amalannya. Jadi ada surga, ada neraka. Seorang harus meyakini hari akhir, ada surga dan ada neraka, dan surga neraka telah diciptakan uiddat lil kafirin. Ya, kalau neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Begitu pula kata Nabi SAW, berkata Allah Ta'ala, a'dattu li ibadiyas salihin ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Saya telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Berarti apa? Surga itu sudah diciptakan. Ada. Balasannya akan dimasukkan ke dalam surga seperti apapun amalannya. Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ayol ikhwan, Allah akan memasukkannya ke dalam surga seperti apapun amalannya. Meskipun dia mengamalkan sayyiat, ya, keburukan-keburukan duna syirki, selain kesyirikan, maka itu tidak menghalanginya untuk masuk ke dalam surga, baik di rombongan yang pertama maupun yang di akhirnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, persaksian tersebut itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Adapun tafsiran yang kedua, adakhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Maksudnya Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Adapun kedudukannya di surga berbeda-beda sesuai amalannya. Jadi kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi. Jarak antara 2 derajat itu seperti langit dan bumi. Jauh sekali ya. Ya, jauh sekali. Tapi kalau orang yang belajar ilmu astronomi ya kan, maka ya masuk akal sekali gitu. Ketika belajar bumi di galaksi Bima Sakti, kemudian apalagi ada dari galaksi apa namanya? Universe ya. Kemudian dari universe ada ya macam-macam lah. Jadi kecil itu baru yang ditampakkan. Baru yang ditampakkan. Maka sangat wajar, surga itu sangat luas ya. Surga sangat luas. Kalau di surga itu tidak perlu khawatir dapat tanah yang sempit. Ya. Yang perlu kita khawatirkan itu bagaimana bisa masuk surga, masuk atau tidak. Itu yang kita perhatikan. Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Baik. Allah alam bisawab. Ini materi kita. Silakan kalau ada pertanyaan satu atau dua, ringkas saja. Ada yang masuk? Tidak ada. Baik. Jadi ini pelan-pelan tolong matanya selalu dibawa, dan saya sarankan antum juga beli setidaknya kalau penuntut ilmu itu beli syarah atau
penjelasan dari setiap matan. Dan kita pun dulu ketika kita diajari oleh para masyayikh juga dan juga para ustadz-ustadz kita yang lebih senior ya, lebih senior. Artinya waktu itu juga kita bersama teman-teman dari pondok lain dinasihati. Mulai kata beliau dari matan-matan kecil kemudian beli syarah-syarahnya. Matan kecil kemudian beli syarah. Jadi kita gabungkan berbagai macam ilmu sebelum kita mendalami yang dalam. Karena ketika di kuliahan itu bukan lagi untuk taksil. Bukan lagi untuk taksil, pendasaran. Bangun pondasi ilmu bukan lagi. Kalau sudah kuliah itu sudah pendalaman, ta'miq, ya. Tahsil, ya. Tahsil itu pendalaman. Makanya kalau mau taksil, waktu-waktu antum seperti ini adalah usia yang paling bagus untuk taksilul ilm, yaitu bangun pondasi keilmuan di usia remaja seperti ini sangat baik untuk membangun pondasi ilmu. Ya Allah alam bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan hidayah kita untuk beramal soleh, meninggalkan yang haram dan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.